Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktavian Amin. Kali ini saya ingin membahas komunikasi yang efektif. Penasaran? Yuk langsung aja kita mulai. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif di lingkungan kantor memiliki peran penting dalam mencegah kesalahpahaman. Dalam era digital yang semakin maju, komunikasi menjadi faktor kunci sangat penting. Inti dari setiap pembahasan harus dapat disampaikan secara singkat, padat, dan jelas tanpa mengorbankan etika berbahasa. Tidak hanya itu, budaya komunikasi di kantor juga dapat mempengaruhi budaya kerja di perusahaan. A. Membangun komunikasi yang efisien dan efektif. Berikut tips yang dapat digunakan membangun komunikasi efisien dan efektif di kantor. 1. Mendengarkan lawan bicara. Penting bagi pihak pembicara untuk membiarkan pihak lain berbicara dan menjadi pendengar yang baik. Sikap ini sangat diperlukan, terutama saat berada di lingkungan kerja yang bersifat formal. 2. Mengajukan pertanyaan. Ketika lawan bicara menyampaikan pernyataan, penting untuk memberikan tanggapan yang relevan, baik dengan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas pemahaman atau mengungkapkan pendapat sendiri. 3. Memberikan informasi dengan jelas. Ketika melakukan komunikasi, tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif kepada pihak lain. Kesalahan dalam memberikan informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan berpotensi menyebabkan konflik antara pihak yang terlibat. 4. Mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan komunikasi verbal melalui kata-kata, tetapi juga komunikasi nonverbal melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Dengan menggabungkan komunikasi verbal serta nonverbal secara simultan, dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan kuat. B. Tujuan komunikasi efektif. 1. Membangun kepercayaan. Contohnya, mendengarkan dengan baik, memberikan nasihat ketika diminta, dan menjadi pendengar bagi lawan bicara ketika ingin menyampaikan pendapatnya. 2. Mencegah dan mengatasi permasalahan. Komunikasi yang berhasil dapat membantu pencegahan dan penyelesaian masalah. Melalui komunikasi yang baik, pembicara memungkinkan lawan bicara untuk memahami maksud dari pernyataan sehingga dapat menghindari terjadinya masalah atau konflik. 3. Mendapatkan pengarahan. Ketika komunikasi mengalami hambatan, menjadi sulit untuk mengungkapkan harapan-harapan tersebut yang dapat mengakibatkan pihak lain salah mengartikannya. Dengan melakukan ini, kebingungan dapat dihindari karena kesalahan dalam berkomunikasi. 4. Meningkatkan kekompakan. Melakukan komunikasi yang efektif akan membawa perasaan kedekatan satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang kompak. Suasana yang demikian sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kelompok dan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. C. Menciptakan komunikasi yang efektif. 1. Tidak memotong pembicaraan seseorang. Tindakan tersebut tidak hanya kurang sopan, tetapi juga menunjukkan seseorang tersebut tidak mampu untuk membangun komunikasi yang baik. 2. Menguasai materi. Sebelum memulai pembicaraan, harus memiliki pemahaman dengan baik tentang materi atau pesan yang akan dibicarakan, agar pembicara dapat menjaga kelancaran komunikasi dengan lawan bicara. 3. Memperhatikan gaya bicara. Memperhatikan gaya bahasa sangat penting karena perlu untuk menyesuaikan gaya bahasa dengan lawan bicara. D. Tolok ukur komunikasi yang efektif. Kemampuan mendengarkan dengan baik juga menjadi tolok ukur dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi dapat memahami pesan dengan baik dan menghargai pendapat yang diutarakan. Membangun komunikasi yang efektif dapat menjadi lebih mudah apabila pembicara memahami hal-hal yang perlu diperhatikan dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. E. Cara komunikasi yang lancar. Untuk mencapai komunikasi yang efektif di kantor, seorang pembicara harus fokus dalam menyampaikan inti informasi. Pembicara harus mengulas informasi secara singkat, jelas, dan padat. Sementara itu, alur informasi juga sangat penting untuk mencapai komunikasi yang efektif di kantor.
Alur komunikasi juga berfungsi sebagai pedoman bagi pembicara agar pembahasan tetap berada pada topik yang relevan dan menghindari terjadinya misinformasi. F. Dampak komunikasi di kantor. Komunikasi efektif di kantor memiliki dampak positif yang signifikan bagi sebuah usaha. Tanpa budaya komunikasi yang terbuka di perusahaan, karyawan kemungkinan enggan untuk memberitahu atasan ketika terdapat indikasi masalah. Kegagalan dalam berkomunikasi menyebabkan kematian dalam beberapa karyawan dan kerugian materi yang besar. Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga mudah dipahami ya.